Beberapa hari lagi, senang lah si Asih di situ kan. Dia udah kangen kali tuh ketemu sama lakinya. Nah, karena pada masa itu komunikasi masih susah, Wak, cuman bisa kirim-kirim surat aja. Asih nih jadi nggak bisa selalu mantau kabarnya si Jaka nih. Nggak kayak kita sekarang yang bisa dengan gampang nanya udah OTW atau belum sayang, udah nyampe di mana, kira-kira berapa lama lagi di jalan, share live location dong kayak gitu. Nggak bisa dulu kan, dulu nggak bisa. Pokoknya yang Asih tahu waktu itu cuman sebatas beberapa hari lagi suami aku bakal nyampe di rumah. Udah itu aja. Asih pun cuma bisa ya udah nunggu dengan sabar aja. Nah lalu suatu hari nih sekitar jam 8 malam pas Asih ini lagi nidurin anak-anaknya, dia dengar ada yang ngetok pintu rumah. Assalamualaikum, ini Mas gitu. Dengar itu senang lah si Asih ya kan. Ini laki aku pulang. Dia bergegas keluar rumah untuk menyambut si suaminya ini pulang. Sebenarnya Wak, kepulangan Jaka di waktu ini lebih cepat dari yang Asih perkirakan. Tapi karena memang dia udah kepalang rindu kali, jadi Asih gak mikir aneh-aneh. Oh mungkin jadwal pulangnya emang dimajuin kali ya gitu, pikirnya si Asih. Pas dibuka pintu, betulan Jaka yang datang. Nah, Jaka langsung diajak masuk. Dia duduklah di ruang tamu. Sementara Asih langsung menyiapkan makan malam. Dia nyiapin juga baju ganti suaminya. Dan dia ngerebus air panas untuk Jaka mandi. Gitu. Sebelum ngerebus air, Wak, Asih kan harus nimbah air dulu nih di sumur itu. Nah, dia timbah lah itu. Nah, pas lagi nimbah, Asih dengar ada suara perempuan. Perempuan berbisik di telinga dia. Iku duduk bojomu. Gitu. Asih refleks noleh ke sana kemari kan. Siapa nih? Tapi dia nggak ngeliat siapa-siapa. Dah, Asih lanjutlah nimba lagi. Terus dia rebus lah itu air, Wak. Setelah ngerebus air, Asih pun nyamperin si Jaka nih yang masih duduk di ruang tamu. Dia bilang, mandi dulu Mas, airnya udah siap, kata si Asih. Dengar itu Jaka diam aja, Wak. Diam. Nah lalu di saat yang sama Asih ini juga notice kalau makan malam yang dari tadi dia siapin belum disentuh sama si Jaka. Asih bilang lagi, loh Mas kok belum dimakan makanannya, emang kamu gak lapar? Dengar itu Jaka langsung noleh natap si Asih ya kan. Tanpa ngomong apa-apa Jaka cuman senyum dan dia berulang kali merhatiin si Asih dari atas sampai bawah gitu-gitu terus. Jaka bilang gini, ke kamar aja yuk istirahat katanya. Nah pas Jaka ngomong kayak gitu, di situ perasaan Asih langsung gak enak. Kok kayak gini suami aku? Biasanya tiap habis pulang dinas, Wak, Mas Jaka ini selalu ngajak si Asih ini ngobrol dulu, cerita gimana perjalanannya, apa aja dikerjain, pokoknya kayak gitulah. Ini kenapa sekarang dia langsung ngajak ke kamar gitu kan? Terus tiba-tiba Asih langsung keingat sama bisikan di sumur tadi. Iku duduk bojomu. Di situ perasaan Asih udah kayak, ini jangan-jangan memang bukan Mas Jaka nih. Tapi di situ Asih berusaha tenang, Wak. Dia berusaha tenang dengan bilang ke Jaka ini, sebentar ya Mas ya, aku ngunci kamar anak-anak dulu katanya. Dah Jaka pun cuman dia senyum ngangguk aja, Wak. Nah waktu itu anak-anak sama adik-adiknya si Asih ini, Wak, tidur di satu kamar. Kedua adiknya Asih kan masih SD kan, Wak, dan usianya nggak beda jauh sama anak-anaknya si Asih. Jadi makanya mereka semua dijadiin satu kamar tuh. Dah dia masuk ke kamar anak-anaknya sama adiknya itu. Lalu sesampai di kamar mereka, Asih langsung kunci pintunya dari dalam. Waduh merinding. Sebenarnya waktu itu kalaupun itu beneran bukan Jaka, Wak ya, Asih nggak takut sama dia. Tapi di sini Asih malah khawatir kalau betulan itu bukan Jaka, nanti sosok ini bakal ngebahayain anak-anak sama kedua adiknya. Jadi udah mending aku kunci diri aku di dalam sama anak-anak dan adik aku. Dan aku stay aja di dalam ini untuk jagain mereka. Ternyata betul, Wak. Yang di luar itu bukan Jaka. Karena dia tahu Asih nggak keluar-keluar, si Jaka ini nyusul ke kamar anak-anak di depan itu kan. Jaka ketok pelan-pelan. Dek, gitu. Asih dengar panggilan itu, dia diam aja, Pak. Diam dia kan. Karena nggak ditanggapin, lama-lama suara ketukannya makin kencang. Dek! Makin marah. Wah di sini Asih ini makin yakin lagi, enggak, ini fix bukan laki aku karena suami aku nggak pernah kayak gitu. Asih yang mulai panik pun tetap berusaha untuk, aduh ya Allah nanti jangan sampai kebangunan anak aku nih kayak gitu kan. Dia cuman tenang dan berusaha berdoa nih dalam hati. Karena suara gedoran itu makin kencang, Wah Asih khawatir sosok ini bakal nekat masuk ke kamar. Nanti kalau dia nyelakain anak-anakku sama adik-adik aku nih gimana nih? Tapi anehnya di sini, di tengah suara gedoran yang memang kencang kali itu macam mau didobrak, Wah, semua anak-anak di sana nggak ada yang kebangun. Nggak ada. Mereka tetap tidur pulas macam nggak kedengeran apa-apa. Bisa loh namanya kayak gitu. Padahal tuh kencang kali digedor. Asih juga nggak mau ngebangunin mereka. Yang bisa Asih lakukan pada saat itu cuman tetap waspada sambil terus berdoa, ya kan. Masih tuh gedor. Si diam aja. Terus nggak lama suara gedoran pintu tuh mulai berangsur-angsur menghilang.
Asih tetap nggak mau keluar kamar tuh. Dia tetap duduk di situ sampai akhirnya dia ketiduran di kamar anak-anak ini. Dan memang betul, besok paginya waktu buka kamar nggak ada siapapun yang datang. Memang bukan lakinya tadi malam tuh yang datang.